Kababinkum. Ini kan banyak orang udah mulai bertanya-tanya, ini kok sepi-sepi aja. Sampai ke tahap persidangan ini yang tadi kita sampaikan ini terbuka seperti kita punya kasus Cebongan dulu yang orang ribut semuanya, kita terbuka. Sampai ke tahap persidangan ini, tadi ada kalimat berapa ratus hari itu, ini sampai berapa hari atau berapa bulan, supaya pemirsa semua tahu, oh berarti nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi ini mungkin sudah ada sidang yang terbuka gitu. Jadi sekarang ini masih tahap penyidik. Ini kan kejadian ini kan jadinya menyerempet kepada pengamat tentang hukum ini. Ada kesan mereka, ini mungkin Kababinkum yang paling tertinggi di Mabes TNI atau di TNI tentang hukum ini. Ada yang mengatakan begini, wah ini harusnya di pengadilan pengadilan militer itu kalau dia bukan tentang pembunuhan tentang disersi dan lain sebagainya, ini harusnya diumum saja, atau TNI kalau perlu tidak ada peradilan militer, dia harus di peradilan umum aja. Kalau ada permintaan-permintaan begitu, bagaimana dari Kababinkum yang benar-benar familiar atau mengetahui luar dalam tentang hukum di TNI ini? Gimana? Nah sebetulnya TNI semua kita itu kan tunduk kepada Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publika dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Kita bincang-bincang lagi dengan di mana saya akan mengangkat topik masih juga KPK dengan TNI. Namun di sini kita semua sudah cair. Tidak ada lagi yang perlu dihebohkan pada saat awal. Kita sudah cair, di mana sudah memasuki tahap berikutnya. Tentunya di sini saya mengundang langsung dari Mabes TNI yang benar-benar berkompeten tentang hukum, yaitu Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI, Dr. Krisno Guntoro. Dulu saya pernah kenal beliau dan dulu kita pernah sama-sama. Apa kabar Pak? Siap. Terima kasih, selamat sore, kita ketemu lagi ya. Siap. Aku ini seperti di Javu. Aku ini kebayang zaman-zaman kita berapa belas tahun yang lalu ya. Waktu di Sidros. Di Sidros, di Mabesal kita ketemu ya. Kita olahraga sama. Betul. Sekarang kita ketemu di sini, aku udah pensiun, masih aktif. Aku senang, aku bangga. Siap. Kita bisa kumpul di sini. Karena mentor yang bisa bikin saya kayak begini. Jadi aku senang. Aku senang kenapa? Semua kita tanda petik nih berhasil semua nih, aku bangga. Amin. Siap. Dan tentunya dalam kesempatan berbagi ini aku senang. Siap. Kababinkum, Laksamana Muda TNI, Dr. Krisno Guntoro bisa hadir undangan saya, di mana kita mau mengedukasi, meluruskan dan bagaimana mencerahkan semua masyarakat kita supaya jangan ada yang negatif thinking kepada TNI kita ini loh. Nah, di sini orang tertinggi di Badan Pembinaan Hukum adalah Pak Krisno, sudah ada di sini. Nah, saya banyak pertanyaan begini, kan kita udah buat podcast. Orang bertanya begini, dulu ribut masalah ini harus KPK, tapi setelah kita jelaskan semua tentang undang-undangnya sudah jelas. Semua orang sudah mulai bisa menerima. Memang sepertinya saya lihat para akademisi, para aktivis, para LSM dan sebagainya, mungkin mereka belum membaca-baca tentang KUHPM. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Krisno, mungkin bisa nggak dijelaskan sedikit tentang KUHPM ini, bahwa TNI itu seperti ini. Itu yang pertama. Terus nantinya mungkin selesai itu kita lompat kepada bagaimana kelanjutan dengan Kabasarnas ini. Bisa nggak ceritakan sih? Kenapa saya tertarik itu? Karena ada di podcast di media itu, saya lihat mereka berargumen selalu tentang KPK. Padahal di situ ada peradilan militer yang dilupakan. Mungkin bisa disinggung sedikit. Siap, terima kasih mentor. Ketemu lagi dan ini merupakan kebanggaan, kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di sini dan menjelaskan sebetulnya
ini seperti blessing in disguise. Blessing in Ya, disguise. jadi sepertinya nanti peradilan militer akan lebih bagus karena akan lebih banyak orang yang membaca, melihat, kemudian mengikuti, membuat riset dan sebagainya. Mungkin karena tidak menjadi menarik ketika bicara peradilan militer sehingga ada persepsi-persepsi di luar yang bisa dikatakan misleading, misunderstanding itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Kemudian terkait dengan apa yang tadi diangkat itu adalah TNI itu sebetulnya tunduk kepada tindak pidana militer, pasti itu karena adalah sebagai prajurit. Yang kedua adalah tunduk kepada tindak pidana umum. Pidana umum. Iya. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa ketika terkait dengan disiplin, kita juga ada disiplin militer juga. Jadi sebetulnya kita itu terikat kepada 3 hal besar sebetulnya. Tiga-tiganya diatur dalam undang-undang. Tiga-tiganya ada dalam sistem peradilan dan kita TNI, semua prajurit TNI tidak terkecuali mulai dari Panglima TNI sampai prajurit siswa itu tunduk kepada aturan itu. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pasal 2 jelas bahwa selain tunduk kepada tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer, kita itu juga tunduk kepada tindak pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti pencurian umum, kemudian lalu lintas, kita tunduk seperti itu juga. Betul. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah itu diselesaikan di mana kan? Iya, itu dia suka bertanya-tanya. Itu semua adalah karena terkait dengan kompetensi absolut, itu diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer. Terakhirnya diselesaikan di pengadilan militer, itu saja sebetulnya. Ya. Jadi sebenarnya aturan atau regulasi itu sudah jelas harusnya. Sudah jelas. Cuman kadang-kadang para aktivis dan lain sebagainya itu langsung berbunyi atau memberi komen yang kemana-mana arahnya, yang akhirnya TNI ini dianggap seolah-olah kebal. Betul. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ini perlu kita sosialisasikan kepada mereka, atau mungkin Kababinkum di sini kan paling tidak sudah high level itu mungkin perlu diskusi-diskusi ke mereka ya. Itu juga diperintahkan oleh Bapak Panglima bahwa kita itu harus selalu terbuka kepada publik, kita harus selalu melayani publik, muncul di dalam setiap kegiatan publik untuk menjelaskan hal yang seperti ini. Betul. Biar tidak ada dusta di antara kita. Selalu dibilang kita itu paling itu dibela, paling itu di segala ditutup macam, dan sebagainya. Betul. Nanti mungkin saya lihat Pak Kababinkum ada membawa satu presentasi. Tadi saya udah ngintip sedikit itu ada TNI yang sudah dihukum. Saya lihat nanti pada penutupan kita kasih lihat kepada seluruh masyarakat yang melihat Publika podcast ini. Ini loh yang pernah kita laksanakan. Betul ya Pak. Betul. Ya. Jadi sekarang masalah Kabasarnas ini Pak Afiandi ini sudah sampai di mana ini sekarang Pak? Sebetulnya proses peradilan militer itu sama dengan peradilan umum. Jadi ada tahap penyidikan, ada tahap penuntutan, dan ada penyidikan. Ini adalah tahap penyidikan. Ini tahap, bisa dijelaskan dikit Pak kira-kira Pak alurnya sehingga masyarakat itu jelas bagaimana? Jadi penyidikan itu sama juga di tindak pidana umum, bisa dari laporan, bisa dari pengaduan, termasuk tertangkap tangan. Kemudian ini diserahkan ke penyidik TNI. Penyidik TNI di dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu sebenarnya ada 3, yaitu ada Ankum, polisi militer, dan auditor. Tetapi di sini biasanya polisi militer yang dikedepankan untuk membuat berkas acara pemeriksaan. Makanya Pak Afiandi itu sekarang ada di POM TNI. Di POM TNI untuk diperiksa dalam tahap penyidikan. Beliau sekarang ditahan di Puspom TNI AU, tetapi itu di dalam kendali Puspom TNI. Karena sementara ini Puspom TNI belum punya rumah tahanan sendiri. Sudah di dalam tahanan. Sudah di dalam tahanan, bisa dicek. Ada orang berkata kadang-kadang, itu jangan-jangan di rumah. Enggak ya? Enggak. Pak Krisno bisa jamin memang ada di tahanan. Kita menjamin. Justru ini yang diwanti-wanti oleh Bapak Panglima, jangan main-main karena ini sudah publik
monitor, jadi betul. harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang seharusnya. Lanjut, Pak. Kemudian di dalam proses ini hampir sama dengan tindak pidana umum. Ini maksimal penahanannya yang tadi Marsdia HA tadi maksimal ada 200 hari. Ketika 200 hari dalam proses pengumpulan alat bukti BAP belum selesai, beliau harus dikeluarkan. Ya, karena itu merupakan hak beliau. Karena undang-undang mengatakan maksimal adalah 200 hari. Gitu. Nah, kemudian ketika berkas perkara ini lengkap, maka kemudian diserahkan, dilimpahkan ke auditor militer. Auditor militer itu ada dua, auditor militer dan auditor militer tinggi. Auditor militer itu untuk perwira pertama ke bawah. Oke, itu klasifikasinya. Iya, iya. Karena ini juga nanti terkait dengan siapa yang akan meriksa dan siapa nanti yang akan memproses di sidang. Tapi karena beliau itu adalah perwira tinggi dan kemudian satunya letkol ADM ABC itu adalah letkol, maka dia masuk dalam auditor militer tinggi. Ini nanti kalau melihat seperti ini akan ada diproses di auditor militer tinggi Jakarta. Ya. Auditor militer tinggi itu ada 4, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Surabaya dan Makassar. Itu. Nah, kemudian di dalam proses penyidikan tersangka itu punya hak untuk didampingi penasihat hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum itu ada 2. Bantuan hukum karena beliau diancam dengan sanksi di atas 5 tahun, maka dia harus didampingi penasihat hukum. Bisa dari dinas, bisa dari luar. Khusus untuk Marsdia itu dia minta 2. Dinas juga, beliau mengajukan permohonan. Itu boleh, itu wajar ya. Iya, wajar. Dan seringkali selain dari dinas juga tersangka itu meminta untuk didampingi penasihat hukum dari luar. Jadi itu pun juga menunjukkan bahwa di tahap penyidikan itu sebetulnya ada unsur dari luar yang ada di dalam proses penyidikan itu. Ya. Khususnya adalah ketika tindak pidana yang berat dalam arti seperti korupsi dan sebagainya, biasanya ada penasihat hukum dari luar. Dan diperbolehkan itu. Selanjutnya setelah ada bantuan setelah dari penyidikan kemudian masuk ke tahap penuntutan. Ini tahap penuntutan. Penuntutan itu seperti juga di kejaksaan, kita punya auditorat militer tadi, Jadi ini juga diolah, kemudian bisa juga kalau belum lengkap dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi, karena nanti yang membawa ke persidangan itu adalah auditor. Kemudian diolah, dibuat berkas perkara, kemudian dilimpahkan berkas perkara itu kepada pengadilan militer tinggi. Karena tadi adalah auditor militer tinggi, maka kemudian dibawa ke pengadilan Dilmilti, pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi itu ada 3. Kalau tadi auditor militer tinggi ada 4, kalau pengadilan ini sementara ini ada 3. Yang pertama di Medan, yang kedua di Jakarta, dan ketiga di Surabaya. Katanya sebentar lagi akan dibuka juga yang di Makassar. Jadi 4 ada 4 sama 4. Ini sebetulnya prosesnya seperti itu tadi. Ini adalah proses penuntutan. Lanjut, kemudian ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan, diregister, kemudian dipenetapkan sidang, maka kemudian akan dibentuk majelis. Dan pada saat ini juga ketika pertama kali dibuka oleh hakim ketua, maka pasti akan bahwa pengadilan ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh lihat. Boleh. Dan ini saya potong sedikit, Kababinkum. Di sini banyak sekali, kan saya udah buat 2 kali nih podcast ini, ketiga. Banyak sekali orang mengatakan begini, itu jangan-jangan nanti ditutup-tutupin. Nah, mereka ada sampai kalimat begini, ini mungkin ini sebagai bahan masukan kepada Kababinkum. Maksud saya gini apa? Kebetulan saya purnawirawan juga, jangan sampai ada orang itu negatif thinking. Ada sampai bilang gini, apakah memungkinkan, apakah berani transparan seperti kayak Pak Sambo pada saat sidang dia terbuka,
kadang atau live di TV orang boleh masuk semua. Ada nggak peluang itu kira-kira? Sangat mungkin. Sangat Dan mungkin. terbuka. Pertanyaannya adalah siapa yang akan meliput secara live? Iya. Mungkin TV silakan aja. Silakan aja. Silakan Jadi aja. seluruh media boleh nanti. Boleh Mungkin hadir. Kapuspen TNI nanti bisa berdialog kali ya. Silakan betul. Karena contohnya gini, zaman saya aktif, Ya. kasus cebongan kita Ya. buka untuk umum, Betul. pakai media semuanya. Nggak ada bedanya. Sekarang pun bedanya. juga seperti itu. Oke, walaupun dia perwira tinggi bintang 3 kan nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Ya. Khusus untuk karena yang bersangkutan nanti itu adalah perwira tinggi bintang 3, Ya. maka hakimnya nanti juga akan bintang 3. Iya, pakai tituler dong. Pakai pangkat lokal. Lokal, Ya, oke. karena hakimnya adalah hakim militer, tinggal dia dinaikkan saja. Ya, Oke, ya, oke. gitu. Lanjut Pak. Ya. Jadi kemudian setelah dari pengadilan militer menerima berkas, kemudian diteliti, kemudian rencana sidang dan penetapan sidang. Kemudian ini pelaksanaan sidang sama seperti umum persis, pembacaan dakwaan, saksi, barang bukti, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan. Kemudian ketika diputus ini, maka yang bersangkutan juga punya hak upaya hukum, apakah itu banding atau kasasi atau PK. Dan perlu diketahui bahwa hakim yang ada di pengadilan militer itu secara teknis judisial itu di bawah Mahkamah Agung. Semua kan Semuanya mengerucutin. Ini Kabar Termasuk penuntutan. Iya. Penuntutan itu Iya. sebetulnya mengerucut kepada Jaksa Agung Iya. melalui Panglima TNI. Panglima TNI. Ya, jadi sebetulnya ya boleh dicek lah itu sebetulnya. Iya, dianggap mereka itu kadang-kadang tidak ada mengkerucut, dianggap Iya. Panglima TNI yang tertinggi gitu. Enggak, sebetulnya kita nanti larinya juga ke kejaksaan, ke Jaksa Agung. Jaksa betul. Agung Ya, ya. betul. Ya. Betul. Oke. Terus begini, Ya. Pak Kababinkum, ini kan banyak orang udah mulai bertanya-tanya, ini kok sepi-sepi aja sampai ke tahap persidangan ini yang tadi kita sampaikan ini terbuka seperti kita punya kasus cebongan dulu yang orang Ya. ribut semuanya, Ya. kita terbuka. Sampai ke tahap persidangan ini, tadi ada kalimat berapa ratus hari itu, ini sampai berapa hari atau berapa bulan, supaya pemirsa semua tahu, oh berarti nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi ini mungkin sudah ada sidang yang terbuka gitu. Jadi sekarang ini masih tahap penyidikan. Dan dari proses sampai di mana di auditorat itu sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa yang bersangkutan itu maksimal itu 200 hari bisa ditahan. Ya. Kalau seandainya, tapi ini kan perkara enggak terlalu kompleks ini sebetulnya. Ya. Jadi saya kira sebelum 200 hari saya kira sudah selesai dan sudah masuk ke sini. Ke sidangnya Ya, 200 hari kalau kita bagi 6 bulan. 6 bulan. Iya. 6 Saya bulan kira sudah masuk ke ya? sini ya. Okay. Ya. Nah, dan pada saat ini itu sedang dikembangkan apa yang disebut dengan elektronik berkas perkara terpadu di peradilan militer. Ya. Jadi nanti itu akan ada aplikasi yang dapat diketahui ketika perkara diregister pertama di penyidik, ya. Kemudian kapan dilimpahkan di auditor militer, ya. Kemudian kapan dilimpahkan di sini, nanti akan bisa melalui aplikasi ini dan itu terbuka untuk umum. Jadi waktunya akan bisa dilihat. Sekarang ini sedang di setup antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung sama TNI sedang dibuat ini. Iya. Oke. Jadi nanti akan lebih terbuka lagi. Nanti terbuka lagi. Iya, Jadi menurut Kababinkum ini semuanya akan terang benderang ya. Akan terang benderang. Dan memang ini sekarang lagi ribut di mana-mana. Orang lagi menunggu atau masyarakat lagi menunggu, bahkan akademisi, para aktivis, LSM semua lagi menunggu. Ya. Mereka masih selalu negative thinking, itu pasti nggak jelas semuanya. Tapi ini mungkin Kababinkum kan selalu tiap hari dengan Panglima TNI mungkin perlu disampaikan supaya ini kita buat secara live kalau bisa, karena media itu mau kok sekarang diundang aja datang mau itu. Ya, ini mungkin harapan kita. Sebetulnya harapan kita juga. Jadi dengan proses penyelesaian perkara melalui peradilan militer, ini kembali lagi menjadi ujian bagi kita kasus ini. Ketika kita bisa melaksanakan dengan baik, maka kita bisa membuktikan kepada publik bahwa sebetulnya di proses di peradilan militer sama juga di peradilan umum. Jadi tidak ada yang ditutupi dan sebagainya sebetulnya itu. Ini menjadi kita sendiri di lingkungan TNI, ini menjadi seperti ujian bagi kita untuk menunjukkan ke publik. Jadi tadi apakah mau
diikuti dari proses sampai saat ini, penyidikan, penuntutan sampai nanti persidangan, silakan aja. Malahan kalau nggak salah Kapuspen sudah menyiapkan untuk tiap minggu seperti press release terkait dengan perkembangan ini. Jadi publik bisa tahu mengenai masalah ini. Atau kalau seandainya media atau pemerhati mau nanyakan langsung ke Puspen, silakan. Silakan. Terbuka semuanya. Sangat terbuka, siap. Dan kalau ini bagaimana, Kababinkum? Ini kan kejadian ini kan jadinya menyerempet kepada pengamat tentang hukum ini. Ada kesan mereka, ini mungkin Kababinkum yang paling tertinggi di Mabes TNI atau di TNI tentang hukum ini. Ada yang mengatakan begini, wah ini harusnya di pengadilan pengadilan militer itu kalau dia bukan tentang pembunuhan tentang disersi dan lain sebagainya, ini harusnya di umum saja, atau TNI kalau perlu tidak ada peradilan militer, dia harus di peradilan umum aja. Kalau ada permintaan-permintaan begitu, bagaimana dari Kababinkum yang benar-benar familiar atau mengetahui luar dalam tentang hukum di TNI ini, gimana? Nah, sebetulnya TNI semua kita itu kan tunduk kepada aturan, tunduk pada peraturan. Termasuk ketika penyelesaian perkara juga kita tunduk kepada sistem yang sudah established, yang didasarkan kepada peraturan. Sekarang ini itu peraturan menunjukkan, saya tadi awal menyampaikan ini adalah kompetensi absolut. Bahwa kalau prajurit aktif melakukan tindak pidana itu diselesaikan melalui peradilan militer gitu. Kecuali dilakukan berbarengan, maka ada opsi untuk diselesaikan bersama-sama dalam konteks penyelesaian secara koneksitas. Dan kita sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan secara koneksitas itu. Penyelesaian koneksitas itu bisa nantinya di pengadilan militer, bisa di pengadilan umum atau pengadilan negeri, atau kita yang saat ini sedang berjalan itu adalah di pengadilan tipikor. Kita tidak ada masalah itu. Mau di mana saja tidak masalah. Asal tadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku gitu. Jadi sekarang ini aturan itu adalah inilah yang benar sekarang ya. Betul. Jadi kalaupun ada yang mengatakan ABCD, ya tetap aja kembali kepada aturan, Kembali aturan. Aturannya. Setuju ya, Pak? Justru kalau seandainya ini mau diselesaikan di pengadilan hukum, akan melanggar aturan itu sendiri. Kan melanggar aturan. Ini menegakkan aturan dengan melanggar aturan. Kan ya benar juga itu. Ini kadang-kadang ya kita suka sedih, kecewa kalau udah TNI, rame semua. Betul. Rame semua. Atau mungkin ya ini mungkin hanya berandai-andai ya, mungkin aja adalah begitu TNI bersalah langsung ada yang menunggangi, memuatin gitu. Gimana kira-kira? Ya, mungkin juga. Tetapi memang karena mungkin ekspektasi masyarakat publik kepada TNI tinggi, sehingga mungkin karena dia sayang kepada TNI sehingga menginginkan TNI itu tidak melakukan pelanggaran itu. Tadi kan Kababinkum udah menceritakan semuanya bahwa TNI itu tidak ada kebal hukum, dan saya juga purnawirawan tidak ada kejadian begitu. Saya lihat tadi ada slide yang dari Kababinkum itu apa yang sudah pernah kita laksanakan di peradilan militer. Nah, ini mungkin bisa Kababinkum jelaskan ini mungkin. Kira-kira ini apa ini? Saya lihat di tadi ini, sebelum kita main kita lihat sedikit tadi gimana. Jadi ini adalah sebagai satu contoh terkait dengan tindak pidana korupsi. Di sini nanti saya akan menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan TNI itu ada yang diselesaikan melalui peradilan militer atau putusannya melalui pengadilan militer, tetapi ada juga yang diselesaikan secara koneksitas. Itu. Nah, sebagai contohnya ini. Kita kasih lihat ke pemirsa, mungkin bisa Kababinkum jelaskan bahwa kita itu tidak pernah melindungi ya, semuanya ada vonisnya, gimana? Betul. Jadi ini contohnya tahun 2004. Ini adalah kasus korupsi terkait dengan tabungan wajib perumahan atau TWP TNI Angkatan Darat. Ini diselesaikan secara koneksitas dan ini dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai kerugiannya adalah 100 miliar, terdakwanya adalah Kolonel JJT Ngadimin. Ini vonisnya 9 tahun. 9 tahun. Ya, ini tahun 2000. Ini diputuskan di PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan. Walaupun dia TNI karena dia koneksitas ya. Iya, karena dia koneksitas, penyelesaiannya koneksitas.
Kemudian tahun 2006 sebagai contohnya ada kasus korupsi pengadaan helikopter MI dari Rusia. Nilai kerugiannya 3,24 US juta. Ya. Kemudian terdakwanya Brigjen TNI Purnawirawan Prihandono. Ini vonisnya 4 tahun. Nah, ini di pengadilan mana kita saat itu? Ini pengadilan militer. Militer ya. Pengadilan militer. Ya. Kemudian ini ada kasus korupsi anggaran pembelian Sucat F-16 dan helikopter Apache. Ya. Ini tindak pidananya antara 2010 sampai 2014. Ya. Nilai kerugiannya 156 miliar. Ya. Terdakwanya adalah Brigjen Teddy Henadi dan Kolonel ADM Irwan. Ya. Ini yang Brigjen Teddy ini divonis umur hidup. Ya, seumur. Ya. Jadi 156 miliar seumur hidup. Seumur hidup. Wow, Ya. ini berat banget berarti. Dan ya? itu sampai kasasi. Ya. Jadi beliau upaya hukum dan sampai kasasi. Kasasi menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama. Ya. Ya, tetap seumur hidup. Ya. Kemudian Kolonel Administrasi Irwannya dia 4 tahun 6 bulan. Ya. Ini kelihatannya Kolonel, kalau lihat putusannya beda jauh, ini beliau Kolonel Irwan hanya membantu saja, ya, bukan pelaku utama. Ya. Ini saya potong dikit. Ini kita mau menyampaikan kepada pemerhati semuanya bahwa 156 miliar seumur hidup. Inilah kalau di pengadilan militer. Jadi jangan dikira para masyarakat semuanya bahwa TNI itu melindungi. Tidak, coba begitu beratnya. Kalau kita bandingkan kepada pengadilan umum, ada yang triliunan rupiah, itu tidak ada yang seumur hidup. Kita bisa lihat di artikel. Ya. Jadi sebenarnya TNI itu benar ya, Pak? Ya, lebih berat. Lebih berat, Ya. ya lebih berat. Nih kita sosialisasikan semuanya. Maaf saya potong tadi, mungkin bisa dilanjut lagi Pak Kababin. Oke, kemudian tahun 2013 ini ada kasus korupsi tukar guling lahan di Kodam Brawijaya. Oh, Surabaya ini ya. Di Surabaya, Jawa Timur. Nilai kerugiannya 13,3 miliar. Vonisnya ini 5 tahun 6 bulan. 13,3 miliar aja 5 tahun 6 bulan. Ya, oke. Gitu. Kemudian ada lagi, ini TWP lagi, Ya. tabungan wajib perumahan Angkatan Darat 2013 sampai 2020. Kalau ini tadi 2024 telah pernah terjadi, ini ternyata terjadi lagi ini. Terulang lagi ini. Nilainya hampir sama, di atas 100, yaitu 188,7 miliar. Ini terdakwakannya Brigjen TNI Yus Adi Kamaulo. Kemudian ada kolonel juga, ini 16 tahun ini. 16 tahun ya. Kemudian yang kolonel Korinya 11 tahun. 11 tahun ya. Dan ini bukan hanya satu perkara, ini sekarang ada perkara ketiga. Jadi pelakunya hampir sama tapi dikenakan untuk tindak pidana yang hampir sama, tetapi kemungkinan akan dapat tambahan hukuman lagi. Hukuman lagi. Ya. Ini ada satu nih mungkin Kababinku ini aku kayak agak kenal ini orang ini satu ini. Kemudian ada juga ini nanti kembali sini. Ini ada 2016 ada kasus suap. Kalau tadi korupsi ini suap. Suap, ya. Oke. Itu proyek satelit di Bakamla. Ini 1 miliar. Yep. Kemudian Bintang 1 kebetulan dari laut. Vonisnya 4,5 tahun. 1 miliar itu 4,5 tahun ini. 1 miliar Bang. Iya. Kemudian tahun 2012-2001 ada kasus korupsi yang dikenal dengan satelit orbit 123. Ini di Kemhan. Ini penyelesaiannya adalah secara koneksitas. Kemudian diselesaikan di pengadilan negeri. Ya. Kalau ini tadi terpisah. Ini yang sipil, ini KPK, ini juga dengan KPK ini. Kemudian yang satu, yang militer di pengadilan militer, di split perkaranya. Kalau ini perkaranya jadikan satu. Kemudian kalau ini koneksitas juga ini. Koneksitas. Ya? Koneksitas. Kita udah pernah koneksitas ini berkali-kali. Berkali-kali ini koneksitas. Dan karena ini adalah TWP atau uang prajurit, dilaksanakan di pengadilan militer, pengadilan militer ini. Sedangkan yang ini di split dipisah. Kalau yang ini koneksitas juga, tapi dilaksanakan di pengadilan negeri. Jadi koneksitas itu bisa di pengadilan negeri, koneksitas bisa di pengadilan militer. Perintah dari siapa itu? Ketua Mahkamah Agung yang menentukan itu. Ya, bukan Panglima TNI kan? Bukan. Ini kadang-kadang orang suka salah persepsi gitu loh. Ini yang perlu kita jelaskan ke Babinkum. Lanjut. Kemudian ini orbit, ini kerugian 453 miliar, ini 18
tahun 6 bulan. Ya. Kemudian 2007 ada pengadaan helikopter Agusta Westland. Ini juga dengan KPK kita, tapi kemudian di-split, dipisah. Yang sipil diselesaikan KPK, yang militer melalui pengadilan militer. Nah, ini yang selalu dijadikan pegangan bahwa kita tidak menyelesaikan. Karena ini memang menurut kita, menurut penyidik dan auditor, itu tidak cukup bukti. Karena tidak ada statement atau surat hitam di atas putih telah terjadi kerugian negara. Ini makanya kemudian dihentikan. Kalau seandainya kemudian ada bukti baru dan kemudian ada kerugian negara, maka bisa dibuka lagi. Jadi dihentikan itu bukan terus kemudian ditutup atau nggak diselesaikan. Enggak. Kalau kita nunggu ada bukti baru, maka bisa dibuka lagi. Ya. Oke. Jadi ini bukan dihentikan karena dia seorang marskal muda ya. Bukan. Nah, ini orang kadang-kadang gitu. Wah, itu kalau udah perwira tinggi pasti diberhentikan. Jadi inilah yang membuat tanda petik ini. Betul. Dijadikan mereka kurang kepercayaan itu kan. Betul. Okay. Tapi sebenarnya dari Kababinkum tadi ini kenapa dihentikan? Karena tidak cukup bukti. Oke. Alat buktinya kurang. Dan kemudian akan bisa dibuka lagi kalau seandainya ada bukti baru. Oke. Lanjut, Pak. Kemudian yang terakhir kemarin adalah ini 88,3 miliar. Ini Kabasarnas. Oh, ini yang terbaru ya? Iya, ini benar. Dan kemudian kenapa kemarin ribut? Karena mungkin banyak punya anggapan akan diselesaikan sama dengan pengadaan helikopter Agusta 101 itu mungkin selalu dijadikan pegangan, tapi nggak pernah melihat kasus-kasus di atasnya sebelumnya begitu. Dilihat hanya satu tingkat saja. Itu. Iya, Pak. Oke. Ini menarik sekali, Pak Kababinkum. Kenapa saya bilang menarik sekali? Orang menganggap kita itu bukan kita. TNI itu adalah apa istilahnya itu ya, jeruk makan jeruk lah, dilindungi lah segala macam. Tapi di sini saya suka baca artikel. Itu tadi coba kasih lihat tadi, diulangi lagi ini. Di sini tadi hanya berapa miliar tadi ya? Berapa ini tadi? 1 miliar 4,5 tahun. 453 18 tahun. Kalau kita lihat kasus ini deh. Kasus saya baca artikelnya itu masalah minyak goreng. Minyak goreng itu kalau saya nggak salah hukumannya ini hampir sama kerugian negaranya. Hukumannya itu maksimum cuma 8 tahun. 8 tahun berarti kita beda 10 tahun. Lebih berat di kita berarti ya Kababinkum ya. Iya, betul. Kalau gitu gini, biar kapok semuanya mungkin dibawa ke peradilan militer. Boleh nggak orang sipil dimainkan di peradilan militer? Boleh nggak itu? Nggak bisa. Tadi aturannya nggak bisa. Tadi saya bicara adalah kompetensi absolut. Yang bisa di peradilan militer hanya militer. Militer aktif ya. Militer aktif atau yang bisa dipersamakan dengan militer. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah apa ya Kababinkum ya, sudah ada data dari Kababinkum bahwa sudah pernah melaksanakan ini semua. Jadi sebenarnya sampai ini terjadi ribut-ribut harusnya tidak harus seperti itu ya. Tidak perlu. Tidak perlu ya Kababinkum ya. Oke. Mestinya enggak. Itu mungkin karena belum membaca atau kurang membaca. Dan ini mungkin kesalahan dari kita lah orang-orang hukum untuk tidak bisa mensosialisasikan yang seperti ini, walaupun sebetulnya ini itu bisa di-download di direktorinya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ada semuanya. Ada semuanya ini. Ya mungkin karena belum membaca itu. Belum baca mungkin. Atau mungkin punya agenda yang lain, saya nggak ngerti. Tapi kita doakan semoga mudah-mudahan ini semuanya bisa berjalan lancar. Atau mungkin saya jujur aja di sini pada kesempatan berbahagia ini, mungkin itu yang ada akademisi yang paling menggebu-gebu berapi-api, mungkin Kababinkum kenal itu akademisi dari UI kan. Kalau saya baca riwayat hidup Kababinkum kan ngajar juga di UI ya kalau saya salah ya. Saya dosen tidak tetap di UI. Dosen tidak tetap di UI. Fakultas Hukum. Tamatan dari S2-nya dari Inggris ya. Terus doktornya dari Australia ya, betul ya. Nah, mungkin perlu ada saya baca artikel, saya lihat-lihat juga di podcast itu. Ada seorang akademisi, saya salut, saya senang, beliau itu memang tajam gitu analisisnya. Namun pada saat di sini itu yang jadi membuat sesuatu agak rame, mungkin
Kababinkum, saya sebut nama aja karena ini kan sudah terpublikasi di mana-mana, itu Pak Ganjar dari UI. Mungkin perlu Kababinkum minum-minum kopi sambil sharing, atau mungkin kenal, atau kalau belum kenal dibuat kenal lah supaya nyaman semua. Gimana Pak Kababinkum? Ya, ini menjadi momen bagi kami untuk komunikasi yang lebih baik, intensif kepada teman-teman, terutama pengajar, pengajar hukum di luar, untuk mengajak mereka untuk ikut memahami peradilan militer. Saya kira itu. Tadi saya mengatakan ini kan blessing in disguise. Jadi dengan begini mungkin akan banyak lagi yang membaca atau belajar, melakukan riset terkait dengan peradilan militer. Yang pasti kita sangat terbuka jika ada seperti itu. Tidak ada seperti mungkin sebagai penutup Kababinkum, mungkin gini, harapan mungkin Kababinkum ulangi lagi ini kameranya Kababinkum, bahwa proses ini ada statement dari mungkin Panglima TNI menyampaikan atau atas nama Panglima TNI bahwa masalah ini akan digelar secara terbuka. Mungkin pesan terakhir dari Kababinkum supaya masyarakat itu tenang dan lain. Terima kasih. Jadi pada intinya seluruh proses penyelesaian perkara di peradilan militer itu adalah terbuka untuk umum. Bahwa Panglima selalu menekankan, apalagi kejadian yang viral seperti ini, silahkan kalau mau ngecek sendiri ke Puspom AU untuk apakah para tersangka itu ada di dalam apa enggak, diajak. Kemudian juga nanti kalau proses penuntutan silahkan ke Otmelti Jakarta. Apalagi nanti kalau proses persidangan, kalau mau seharian diikuti ya silahkan saja, sangat-sangat terbuka. Apapun yang terjadi, Panglima TNI dan jajarannya akan komit untuk memberantas korupsi. Beliau selalu mengatakan bahwa penyalahgunaan keuangan negara itu sesuatu yang haram, sangat haram, dan beliau menekankan itu. Kemudian juga terkait dengan amunisi, dan itu juga beliau sangat menekankan hal tersebut. Apalagi kita yang di bawah sebagai pembantu beliau tidak akan main-main untuk masalah ini. Tidak akan main-main Tidak akan main. Akan terbuka, tidak ada kata impunitas terkait dengan masalah ini, tidak akan ada tutup-tutupi terkait dengan penyelesaian perkara walaupun ini. Dia perwira tinggi. Walaupun dia bintang 3. Bintang 3 Kababinkum ya. Oke. Kababinkum, ini terima kasih sekali kita mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Saya terima kasih Bapak Kababinkum hadir dalam undangan saya ini. Saya tutup dulu kepada publika semuanya. Demikian publikans dimanapun berada. Tadi Laksamana Muda TNI Dr. Krisno Buntoro Kababinkum adalah seorang perwira tinggi yang tertinggi tentang hukum di TNI atau di Mabes TNI. Sudah menyampaikan semuanya. Jadi tidak perlu khawatir. Karena beliau sudah membuat statement tadi atas nama Panglima TNI, semua akan terbuka. Jangan ada yang ragu-ragu. TNI adalah garda terdepan dari negara ini. TNI akan menjadi contoh. Itu yang bisa saya sampaikan kepada semuanya melalui Kababinkum Laksamana Muda TNI Krisno Buntoro. Demikian publikan dimanapun berada, percayalah TNI pasti berbuat yang lebih baik. Demikian terima kasih. Pak Kris, thank you banget. Siap Bapak. Terima kasih mentor. Semuanya bisa jelas, semuanya bisa amin. Sehingga biar kita ini enak, jangan dikira kita ini mau imunitas lah macam-macam semuanya ya. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau saya undang datang lagi Pak. Siap. Oke, Selalu senang. Terima kasih Pak. Terima kasih.